Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Citra. Buat yang baru di sini, halo, salam kenal, aku Citra. Nah, di video kali ini aku mau buat haul lagi. Yay! Tapi kali ini haulnya agak berbeda karena aku bukan haul tentang outfit, lebih ke benda-benda yang menunjang tentang self-care. Anyway, self-care itu sendiri apa sih? Nah, menurut aku pribadi, self-care adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan sendiri untuk menunjang kesehatan diri kita, baik secara fisik, mental, emosional, dan lain-lain. Nah, jadi menurut aku pribadi nih, self-care itu tuh ada bagian-bagiannya lagi, yaitu ada personal self-care, ada emotional self-care, ada social self-care, physical self-care, spiritual self-care, dan juga ada financially self-care. Nah, dari 6 kategori ini aku beli beberapa item yang bisa menunjang self-care itu sendiri. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Oke, pertama kita masuk ke personal self-care. Jadi ini tuh lebih ke kegiatan sehari-hari yang kita lakukan untuk merawat diri, seperti kayak mandi, pakai baju yang rapi, misalnya pakai perfume dan lain-lain. Nah, di sini aku beli beberapa item. Kita langsung aja kayak pertama. Oke, aku bilang ini bukan haul outfit, tapi aku tetap beli outfit karena ini salah satu personal self-care juga menurut aku. Karena menurutku dengan outfit yang kita sukai dan nyaman, itu tuh bakalan membuat percaya diri kita meningkat. Nah, itu tuh salah satu bentuk peduli diri kita untuk diri kita juga sendiri. Aku beli baju dari H&M via Zalora. Tada! Ya, aku beli blazer. Sebenarnya aku udah pernah beli ini, cuman ternyata kekecilan. Jadi aku balikin dan aku beli ukurannya insya Allah bakalan pas di aku. So, di sini aku beli blazer double button gitu. Nah, ini warna black, ukuran 36 atau ukuran S. Aku suka ini bahannya, dia tuh woven gitu, dan udah ada furingnya juga. Ini tuh harga aslinya tuh 599, tapi aku beli lagi diskon 25%-an gitu. Di sini ada saku di kanan. Oh, bentar ya. Karena ini kayak dijahit gitu sih. It's real pocket. Dan kayak gini kalau misalnya aku pakai ini, aku pakai innernya yang agak puffy tadi kan. Jadi kayak agak numpuk di sininya, tapi untuk segi tangannya ini cukup ya. Aku suka sih ini, kayak kalau misalnya butuh outfit yang formal dan aku juga ingin terlihat rapi di tahun 2022 ini. Yang aku sukanya juga, dia tuh kayak ada details kancingnya gitu di bagian tangannya nih kayak gini. Bagian badannya juga kancingnya gemas, dia kayak ada motif marble-nya gitu tuh. Ya, aku suka belanja berkedok self-care. Next item, ada yang bisa tebak gak ini apa? Ini kok banyak banget ya? Jadi aku beli kelima item ini, bonus satu ini hand sanitizer. Ini adalah nail polish. Ini harganya murah banget, 9.900 ya. Kecuali yang ini yang made tuh 12.500, tapi emang kecil sih. Tapi kan kalau kita pakai kutek tuh kayak nggak sampai habis gak sih biasanya, yang udah keburu kering duluan. Jadi menurut aku ini kemasannya cukup banget sih. Dan di sini aku beli base coat. Pertama-tama pakai base coatnya dulu. Anyway, sorry kalau misalnya ada noise karena lagi ada pembangunan di depan rumah, jadi agak bising, sorry. Yang glossy-nya aku beli yang Hot Milo. Ternyata warnanya cantik. Terus yang ini ada coklat truffle, cuman 8 mili ya satu botolnya tuh. Yang matte tuh dia kemasannya juga Dove. Yang glossy tuh kemasannya glossy gitu, jadi gampang ngebedainnya. Tapi sayangnya tuh kayak dia nggak ada namanya gitu di bawahnya. Jadi kalau misalnya nanti mau repurchase terus kita lupa ini warnanya apa gitu kan. Terus sama ada top coat-nya juga. Ini buat di atasnya lagi gitu. Nah, di sini aku beli asetonnya karena biar sekalian bonusnya dikasih hand sanitizer. Oke, thank you. Tokonya dari Tone Official. Nih, aku pakai yang base coat-nya dulu. Cantik pakai base coat-nya doang juga. Sekitar 2 menitan keringnya. Aku mau pakai yang Hot Milo dulu. Ya, nude banget ya. Kayak ada sense ungunya gitu. Untuk brushnya dia kayak gini, bulat gitu, nggak yang pipi. Kita lanjut ke yang Choco Truffle Matte. Ini lebih ke ungu malah. Ini yang Hot Milo, ini yang Choco Truffle. Ini tuh untuk menghapus nail polishnya, tapi lebih gentle karena dia aceton free. Next, ini juga dapat free-nya ini hand sanitizer-nya. Cair banget.
bukan yang gel ternyata. Tapi kemasannya kayak yang gel ya, alkohol, wangi alkohol. Dan kalau misalnya pakai top coat dia bakalan lebih glossy lagi. Dan seingatku kalau misalnya pakai top coat tuh ya lebih tahan lama gitu, gak gampang kelupas. Nah kalau yang ini lihat gak sih kayak pakai pacar Mekah tapi yang sebelum dibilas. Bagus. Jadi menurut aku untuk harga 9.000 ya, ini bagus banget sih. Ya nggak kerasa terlalu tebel gitu di tangan, jadi masih fine. Ini nggak bisa dipakai untuk sholat. Next item, still personal self care. Tada! Serangkaian body care ini dari Scarlett. Oke, yang pertama aku beli body scrub dari Scarlett yang varian romansa. Jujur ini enak banget dipakainya karena dia tuh kayak ada guliran halusnya, tapi tetap gak bikin sakit, tapi tetap mengangkat sel-sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Ya, selain itu juga wanginya enak banget. Kalau misalnya teman-teman bisa cium nih dari sana ke sini. Enggak lah ya, nggak bisa. Kalau di deskripsinya sih ini lebih ke floral, fruity gitu, gourmet. Fruity-nya sedikit, terus floralnya iya, tapi kayak lebih powdery gitu. Dan ini teksturnya halus banget, kayak whipped cream. Aku suka banget. Karena apa? Bisa mencerahkan kulit karena dia tuh mengandung glutathione dan juga vitamin E. Kayak jadi kalau misalnya mau luluran, pertama tuh ambil dulu si scrubnya, diolesin aja, terus diputar-putar halus, tinggal digosok-gosokin aja. Tunggu sampai agak kering, digosok-gosok lagi. Nanti tinggal bilas deh. Biasanya aku kalau pakai scrub kayak seminggu sekali paling rajin karena terus diputar-putar dia membentuk gumpalan gitu. Oke, ini udah aku bilas, hasilnya jadi kayak halus banget dan juga wangi tentunya. Setelah pakai body scrub, lanjut ke shower scrub. Di sini aku pakai varian yang Jolly. Untuk yang varian Jolly ini tuh warnanya kayak peach ke oranye gitu. Dan yang aku suka dari shower scrubnya Scarlett ini tuh dia ada butiran-butiran halusnya gitu. Jadi memaksimalkan pembersihan kulit. Selain itu juga dia mengandung glutathione, vitamin E dan juga kolagen yang pastinya bakalan menutrisi kulit dan juga melembabkan kulit. Dan yang pasti ini tuh wanginya enak banget. Kalau nggak salah ini tuh wanginya mirip sama YSL yang Black Opium. Dia teksturnya gel sesuai dengan namanya. Terus teman-teman tinggal digosok aja ke seluruh tubuh. Tambahin air, dia kayak jadi ada busanya gitu. Seketika badan jadi wangi. Dan kalau misalnya udah selesai mandinya, jangan lupa pakai body lotionnya. Ini sama aku yang varian Jolly biar wanginya makin maksimal dan makin semerbak. Untuk kemasannya dia masih sama dari plastik. Terus dia kayak ada sistem locknya gitu loh bagian atasnya. Itu pas dikemas kayak ada lock tambahannya gitu di sini. Jadi nggak akan melebar-melebar. Untuk si body lotionnya dia tuh mengandung glutathione, vitamin E, niacinamide dan juga kojic acid. Jadi dia tuh bakalan mencerahkan dan juga melembabkan kulit. Can you see the difference? Yang ini tuh lebih cerah dibandingkan yang ini. Dan terlihat lebih lembab juga, tuh lebih glowing. Anyway, rangkaian body care Scarlett ini tuh udah terdaftar di BPOM dan MUI, jadi nggak usah khawatir dan ini juga aman buat semua jenis kulit. Dan kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan hasil yang maksimal, menurut aku pakai serangkaian produknya ya. Dan harganya tuh ini 75.000, 75.000 dan ini juga 75.000. Ini worth it banget sih. Dan kalau misalnya teman-teman lebih suka wangi yang fruity atau misalnya wangi yang dewasa gitu, teman-teman langsung cek aja di Scarlett karena wanginya juga banyak. Next, masih personal self care. Tujuan utamanya membeli ini si Molto anti kusut spray. Ini aku keracunan TikTok anyway. Nah, biar gratis ongkir jadi aku sekalian beli deodoran yang aku beli. Nah, ini tuh katanya bisa ngilangin kusut, bisa dibawa kemana-mana juga, travel friendly karena dia dari plastik gitu. Kita buktikan apakah benar dia bisa menghilangkan kusut, karena baju aku tuh sering banget kan kusut. Baju aku kusut belah sini. Ini bahannya poplin juga sih, emang agak lebih susah. Oke, lumayan lah ya, jadi nggak terlalu kusut gak sih? Wanginya standar aja gitu, tapi nggak seenak kayak tadi Scarlett sih. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak terlalu suka sama wanginya, tinggal tambahin parfum sendiri kan, bisa gitu. Ini aku nggak tahu dia ada teknologi apa, tapi dia bisa menghilangkan kusut. Ya, ini terbukti.
kedua ada emotional self care. Ini tuh bagaimana cara kita mengontrol emosi kita. Misalnya kita lagi sedih atau kita lagi marah, nah itu tuh gimana cara kita agar tidak terbawa suasana supaya tindakan yang kita ambil juga lebih wise. Contohnya di sini dengan meditasi, journaling dan lain-lain. Tadinya aku mau beli jurnal, tapi setelah aku pikir-pikir lagi di rumah masih banyak banget buku yang masih kosong. Jadi aku mengurungkan niat untuk beli jurnal. Aku masih pakai jurnal yang tahun lalu karena tahun lalu aku gagal untuk mengisi jurnal. Selain journaling, menurut aku dengan membaca buku tuh sedikit bisa mengalihkan atau mendistract emosi kita gitu loh. Misalnya kita lagi jenuh atau misalnya kita lagi sedih gitu, membaca buku itu tuh bisa membuat kita lebih rileks, lebih tenang. Nah, di sini aku beli buku Atomic Habits untuk bahan bacaan aku di tahun 2022 ini, yaitu perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Ini tuh banyak banget orang yang merekomendasikan ini karena kalau misalnya diaplikasikan katanya emang bener-bener bagus banget. Pernah denger di salah satu YouTube review buku gitu tentang Atomic Habits ini, katanya ini tuh mau sekecil apapun progresnya asalkan bergerak maju, it's okay. Gak perlu yang harus langsung 10%, 20%, 1% pun juga gak apa-apa asal dilakuin secara konsisten kayak gitu. Untuk dalamnya dia tuh banyak tulisannya dan ada sedikit tabel-tabel gitu. Ini karya James Clear. Anyway, ini aku beli dari GPU Official. Ini tuh penerbitnya Gramedia. Ini harganya 108.000. Aku suka gitu kalau buku bentuknya fisik tuh kayak wanginya. Terus kayak bisa dicoret-coret dibandingkan buku yang digital. Kalau misalnya teman-teman lebih suka buku digital atau buku bentuk fisik kayak gini, komen di bawah ya. Selanjutnya ada social self care. Ini tuh lebih ke kayak bagaimana cara kita memaintain hubungan kita dengan teman-teman atau lingkungan sosial kita. Salah satu caranya adalah dengan menjaga hubungan baik, kayak misalnya kita sering bersilaturahmi atau misalnya berkirim pesan dan lain-lain. Di sini aku beli salah satu media yang bisa mendekatkan kita dengan teman kita, yaitu dengan saling mengenal satu sama lain. Di sini ada kartu Yuk Ngobrol. Ini kayak card games gitu. Ini dari Lemari Senja, harganya 45.000. Nah, di sini edisi pertama dan 18+ karena menurut aku pertanyaannya setelah kemarin aku buka agak sedikit mikir ya, kalau misalnya di bawah 18+ mungkin agak sulit ya menjawabnya. Untuk satu box ini ada 72 pertanyaan. Nah, di sini ada tentang masa lalu, ada tentang hubungan, ada tentang diri sendiri, dan juga ada tentang kehidupan. Ini kertasnya art paper sih. Cuttingannya juga cukup rapi dan printannya juga masih kayak banyak yang belang-belang gitu. But it's okay. Yang penting adalah isinya, right? Penentu pilihan. Jadi nanti kita kayak disimpan pulpen di sini, terus kita puter, nanti nunjuk ke arah yang mana, nanti kita ambil sesuai kategorinya kayak gitu. Aku bakalan ambil satu dari per kategori. Mulai dari masa lalu. Punya trauma yang sampai sekarang masih membekas? Hubungan? Kamu tetap temenan gak sih sama mantan-mantan kamu? Diri sendiri? Jadi menurut aku ini juga kalau misalnya gak ada temen nih, mainin ini sendirian juga lebih mengenal diri sendiri gak sih? Kayaknya. Nih ya. Sebutin satu hal yang menurutmu orang-orang salah persepsi tentang kamu. Kehidupan, apa hal yang pernah kamu lakukan yang pantas untuk diingat terus? Kira-kira begitulah ya jenis pertanyaannya. Dan ya menurut aku ini worth it sih. Misalnya lagi staycation gitu kan, atau lagi kumpul-kumpul bawa kartu ini. Jadi nggak akan diem-dieman atau malah main handphone sendiri-sendiri. Next ke physical self-care, itu bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan fisik kita. Bisa dengan berolahraga, terus makan makanan yang sehat, dan lain-lain. Untuk kali ini aku haulnya adalah, tada, aku beli baju renang ini. Aku belinya di Zalora, brand Liviera. Waktu pas aku beli ini tuh harganya lagi 599.000. Terus ada diskon tambahan 25%-an gitu. Dia udah satu set gitu, udah dapat hijabnya, dapat bajunya, dan juga dapat legging bawahannya gitu. Nah, di sini dia ada detail list birunya bagian bawah kakinya. Bagian badannya juga dia ada list biru kayak gini. Untuk hijabnya ya hijab biasa kayak gini.
tapi bentuknya tuh kayak tek-tek gitu. Jadi dia nutupin di sini. Jadi antara baju dan juga celananya tuh kayak ada pengaitnya supaya kan biasanya kalau renang bajunya juga ikut keangkat kan. Nah ini tuh ada pengamannya gitu. Ini bahannya lycra juga, jadi nyaman banget. Aku pakai size S. Selanjutnya ada financially self-care. Nah ini tuh lebih ke cara kita bagaimana mengatur keuangan kita. Karena keuangan itu sangat krusial ya, bisa berhubungan ke segala hal. Nah salah satunya dengan cara berinvestasi atau misalnya menabung dan lain-lain. Di sini yang aku haulkan adalah tada, aku beli celengan. Ya, ini tuh harganya murah banget, cuma 4.000 dan ini tuh dari tlc.shop. Jadi dia tuh ngejual celengan Target, tapi karena aku nggak suka sama desain stikernya karena terlalu warna-warni buat aku, jadi aku beli yang polosan aja. Untuk bagian atasnya dia kaleng, ada lubangnya gini, di bagian bawahnya juga kaleng, bagian badannya ini kayak kertas karton tebel gitu. Tuh. Jadi ini kalau misalnya naro koin kuat karena bawahnya kaleng. Karena biasanya aku tuh pakai celengan yang kayak gini buat naro koin-koin yang misalnya berserakan. Jadi tinggal dimasukin aja kayak gitu. Dan selain itu juga aku beli ini sesuai dengan pencarian aku. Tadinya aku emang nyari celengan Target, aku beli yang polos. Jadi tinggal aku tulis aja. Di sini misalnya target aku 1 juta. Nah di sini aku tulis kayak misalnya untuk mencapai 1 juta aku harus nabung misalnya 10 ribunya tuh ada 100. Dan ini aku belinya yang permanen yang nggak bisa dibuka tutupnya supaya nggak aku coceng-coceng ngambil gitu. Nggak akan bisa aku ambil kayak gitu. So ini juga harganya murah banget sih, jadi worth it. Terakhir ada spiritual self-care. Ini tuh lebih ke cara bagaimana kita maintain hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tuh biasanya dengan cara berdoa, misalnya beribadah dan lain-lain. Yang aku beli kali ini adalah sejadah Turki. Yay. Ya, karena rata-rata sejadah di rumah aku tuh warnanya merah. Karena dulu aku sukanya warna merah, jadi aku belinya warna merah. Ini warna cream gold gitu, ukurannya 110 x 70. Untuk harganya ini 98.000 aja dan ini cukup tebel. Ini dari Ashabia Collection. By the way, ini tuh motifnya nggak bisa milih, cuman bisa milih warnanya aja. Ini motifnya bagus sih, nggak terlalu rumit, tapi cantik, mewah gitu. Ada rawis-rawis kayak gini, atas bawah, bagian belakangnya kayak gini. So ya, seneng sih aku beli sejadah baru, semoga aja awet. Dia juga warnanya ada banyak sih, jadi kalau misalnya teman-teman mau bisa langsung cek aja link yang ada di description box. So yeah, I think that's it for this video. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Semoga teman-teman suka dan enjoy nontonnya. Kalau misalnya teman-teman ada saran buat next video apa, bisa tulis di kolom komentar. Ya, terima kasih sekali lagi. Semoga videonya bermanfaat. And see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!